Halo, selamat siang semuanya. Hari ini kebetulan ada teman saya yang ingin meminta dibacakan mengenai percintaannya ke depannya, baik berhubungan dengan jodohnya atau juga mungkin dengan eh, dengan pasangan berikutnya yang memang benar-benar ingin dia cari sebagai suami. Nah, hari ini dengan pembacaan tersebut saya menggunakan kartu keeper di mana di depan saya ini sudah ada sekitar totalnya 9 kartu. Nah, di kartu keeper ini sendiri ini sebenarnya merupakan penebaran sederhana dari salah satu penebaran lainnya, di mana dari kartu keeper ini sama layaknya seperti Lenormand yang penebarannya banyak, sama seperti tarot juga. Nah, dalam hal ini sudah ada di depan saya kartu utamanya ada How Person, sosok seorang perempuan yang memang sangat dewasa, sosok perempuan yang bisa dikatakan kaya raya, atau sosok perempuan yang ternyata memang pola pikirnya sudah cerdas, sudah jauh ke depan, di mana dia sangat bijaksana dan sangat bersikap baik terhadap orang lain. Tapi dalam hal ini, kartu ini mewakili teman saya yang minta saya bacakan untuk mewakili karakter dia, untuk mewakili pembacaan di kartu-kartu ini. Baik, seperti yang kita lihat di depan, ada 8 kartu mendampingi kartu utama, dan susunan kartu utama tersebut sebelah kirinya ini adalah kartu pertama, sebelah kanan ini kartu kedua, kemudian sebelah atasnya itu kartu ketiga, dan di bawahnya yang tengah ini kartu keempat. Kartu kelimanya ada di sudut kiri atas, kartu keenam ada di sudut kanan bawah, kartu ketujuh ada di sudut kanan atas, kartu kedelapan ada di sudut kanan bawah. Oke, dia ingin saya bacakan mengenai percintaan dia ke depannya seperti apa, khususnya soal perjodohan katanya. Nah, baik kita mulai reveal satu persatu. Di kartu pertama kita lihat ada The House. Ini simbol rumah nih. Simbol rumah menunjukkan bahwa ternyata waktu untuk dia berumah tangga itu sudah dekat. Bisa dikatakan mungkin ini jatuhnya ke pertemuan di akhir tahun ini menjelang awal tahun, sehingga tahun depan itu sudah mulai terlihat nih kepastian dia untuk ke arah pernikahan tersebut atau ke arah berumah tangga tersebut. Di kartu kedua ada ruang tamu, atau mungkin bisa dikatakan ini sebuah kamar tamu yang cukup mewah. Nah, di situ timbul kenyamanan atau mungkin tempat tinggal yang sangat nyaman bagi kita kalau kita memang tinggal ada di ruang tamu tersebut atau di ruang tidur utama tersebut. Dalam hal ini, dalam pembacaan percintaan ini, artinya ketika dia bertemu dengan pasangannya nanti, di pandangan pertama itu dia sudah mulai merasa nyaman atau ada satu konektivitas antara mereka berdua, di mana mereka akhirnya bisa saling merasakan ada sesuatu yang spesial di antara mereka, terhubung dengan secara spontan, terhubung energinya secara tiba-tiba, dan akhirnya mereka saling mengetahui bahwa satu sama lain itu punya rasa yang sama, yang memang mereka cari selama ini. Oke, next di kartu ketiga. Ini ada Erwartung ya. Maksudnya itu begini, ada kartu perempuan yang sedang menunggu, tapi ada juga simbol rumah di sini, ada jalan. Dia duduk di balkon sedang menunggu kabar. Nah, dalam hal ini seseorang yang sedang menunggu kabar secara tidak langsung dia akan merasa gelisah karena dia mengharapkan apa yang dia inginkan dalam pikirannya. Dalam hal ini, bagi percintaan dia atau teman saya tersebut, dia tidak perlu khawatir karena selalu ada jalan, atau ibaratnya dia akan segera menemukan tambatan hatinya. Tinggal dia memang mau membuka diri dan menjalaninya mengalir secara ikhlas. Nah, jadi dia tidak perlu khawatir nih, harus apa atau harus bagaimana. Oke, next di kartu keempat. Kita lihat ada apa nih. Oke.
Di kartu keempat ini ternyata ada sosok laki-laki yang sepertinya sedang kebingungan atau posisinya dia sedang memikirkan sesuatu yang berat. Nah, artinya dalam hal ini teman saya ini ketika bertemu itu dan mungkin setelah berumah tangga akan membantu pria ini atau calon suaminya untuk memberikan solusi-solusi terhadap orang lain yang sedang bermasalah. Artinya mereka berdua akan ikut serta peka, empati dan simpatinya itu terlibat untuk merasakan penderitaan orang. Nah, next nih di kartu kelima ada apa? Kita lihat. Oh, ada kartu pengadilan. Nah, di kartu pengadilan ini sih sebetulnya menunjukkan bahwa ada satu undang-undang atau mungkin aturan ya di pengadilan itu seperti satu undang-undang atau aturan atau ibaratnya ini bisa juga penjara di mana memang lebih tepatnya sih mereka itu seperti menampung orang atau mungkin jadi satu panduan atau acuan orang di mana mereka sendiri membebaskan orang-orang dari kesulitan-kesulitan. Di kartu ini juga mereka nanti akan bertugas untuk bisa membebaskan orang dari keluh kesah mereka, dari kesulitan mereka, kemudian dari kegelisahan mereka atau dari kegelisahan orang-orang, sehingga mereka bertugas untuk membantu meringankan beban orang. Jadi teman saya dengan pasangannya nanti pun akan menjadi orang yang punya kerjaan atau punya profesi yang lebih banyak menolong orang. Next, di kartu yang berikutnya ini ada kartu 6, ke-6. Ada kartu di sini sepasang perempuan dan laki-laki yang sedang merencanakan pernikahan. Artinya memang ketika mereka sudah berkenalan, mereka tidak akan lama lagi langsung berpikir atau memikirkan untuk hubungan pernikahan. Jadi mereka tidak lagi lama-lama menunda-nunda pernikahan. Mungkin terselang 3 bulan atau hitungan bulan mereka sudah membicarakan ke arah sana, tidak dibutuhkan waktu lama untuk mereka bisa berumah tangga. Dalam hal ini juga kesetaraan pikiran, kesinkronisasian energi di antara mereka semakin menguatkan mereka satu sama lain, semakin melengkapi diri mereka satu sama lain dalam tugas mereka untuk menolong orang tersebut. Next, ini lebih jelas lagi soal tugas mereka. Di sini ada pencuri atau pencurian. Artinya dalam kisah percintaan mereka, ternyata mereka memang tugas mereka ketika membantu orang keluar dari dalam kesulitan itu artinya mereka akan membantu orang untuk kembali ke jalan yang benar, membantu orang untuk keluar dari masalah atau jalan yang keliru, untuk bisa kembali ke jalan yang terang. Jadi mereka seolah-olah membantu orang untuk memilih jalan yang baik, mengarahkan ke jalan yang baik pula. Nah, memang dalam hal ini tanggung jawab mereka akan semakin besar, sehingga mereka pun harus siap lahir dan batin agar mereka tetap bisa menjaga keutuhan rumah tangga mereka juga. Jangan sampai ketika mereka terlalu terfokus pada permasalahan orang lain, malah masalah mereka pribadi atau urusan kehidupan mereka pribadi terbengkalai. Oke, next di kartu terakhir, kartu ke-8. Nah, ini ada kartu Grosses Luck atau ibaratnya keberuntungan yang datang secara tiba-tiba. Dalam kartu ini menunjukkan mereka tidak perlu khawatir nih soal keuangan atau soal duniawi, karena dengan cara mereka menolong orang seperti itu, Tuhan sudah menjamin nih keduniawian mereka. Jadi mereka insya Allah tidak akan kekurangan. Yang terpenting di sini adalah keikhlasan. Di kartu ini pun harus ada ikhlas, artinya ketika membantu orang dengan ikhlas, maka kebaikan yang disebarkan melalui energi tersebut atau melalui sikap dan membantu orang tersebut itu akan mereka terima juga nih kebaikannya atau pahalanya, baik secara memang materi atau juga mungkin di catatan amal di hadapan Tuhan kelak. Oke, begitu teman-teman semua. Jadi
reveal soal percintaan atau perjodohan teman saya yang tadi meminta saya untuk membacakannya. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Mungkin kita akan reveal nanti di kasus-kasus berikutnya. Sampai bertemu lagi. Tetap stay tune di IG-nya Polaris Fortune Teller by Oscar. Terima kasih.